Namaku Arga. Aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Sukasari, di pinggiran Jawa Tengah. Hidup di desa ini serba sederhana. Aku tinggal bersama ibu dan kakakku yang bernama Bagas. Kakak laki-laki satu-satunya yang sangat kuandalkan sejak ayah meninggal 5 tahun lalu. Sejak ayah pergi, Bagas yang mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi tukang bangunan, kadang juga ikut buruh tani. Tapi sejak pandemi menyerang beberapa tahun lalu, desa kami sepi pekerjaan. Banyak lahan dijual, banyak orang pergi ke kota. Kami bertahan seadanya. Aku masih sekolah waktu itu, dan ibu sudah sakit-sakitan. Tapi anehnya, Bagas justru semakin jarang pulang. Katanya, dia sibuk bekerja malam di kota. Tapi yang membuatku curiga, setiap pulang, wajahnya semakin pucat, tubuhnya makin kurus, dan matanya merah seperti orang kurang tidur. "Mas kerja apa, sih? Kok jarang pulang?" tanyaku suatu malam. Bagas hanya menatapku, senyumnya datar. "Yang penting dapur tetap ngebul. Ga, jangan banyak tanya." Aku diam, tapi hatiku tidak tenang. Malam itu, aku terbangun pukul 2 dini hari. Aku mendengar langkah kaki dari luar rumah. Aku intip dari jendela, dan kulihat Bagas, berdiri mematung di halaman, menatap langit. Tangannya berlumur tanah, dan mulutnya komat kamit. "Mas?" panggilku pelan. Tapi dia tidak menjawab. Dia berbalik, dan tersenyum. Tapi senyumnya aneh. Terlalu lebar. Terlalu gelap. Esok paginya, aku coba tanya lagi soal kejadian itu. Tapi dia bilang aku ngelindur. Sejak malam itu, aku mulai melihat perubahan kecil di rumah kami. Ada bau amis di kamar Bagas. Seekor ayam hitam sering berkeliaran di sekitar rumah. Ibu mulai sering mimisan dan mimpi buruk. Dan aku mulai bermimpi melihat sosok tinggi tanpa kepala yang berdiri di ujung ranjangku. Tapi semuanya masih terasa seperti bayangan. Belum nyata. Belum masuk akal. Aku belum tahu bahwa mimpi buruk sebenarnya baru akan dimulai. Pagi setelah mimpi buruk itu, aku bangun dengan tubuh dingin dan kepala berat. Tapi yang paling mengganggu adalah bau anyir yang entah kenapa masih menempel di hidungku, seolah mimpi itu nyata. Aku mencoba menenangkan diri dan berangkat sekolah seperti biasa, meski pikiranku terus dipenuhi sosok tanpa kepala yang berdiri di ujung ranjangku malam tadi. Sementara itu, Bagas masih bersikap seperti biasa, dingin, tertutup, dan makin jarang bicara. Tapi aku memperhatikan satu hal yang tidak biasa. Ia mulai menggunakan gelang hitam dari benang kasar, dengan liontin batu hitam yang aneh. Aku belum pernah melihatnya pakai benda semacam itu sebelumnya. "Gelang apa itu, Mas?" tanyaku di dapur, saat dia duduk diam sambil menatap kosong ke arah sawah. Dia hanya menoleh sebentar. "Jangan disentuh. Itu buat jaga diri." Aku merinding. Jaga diri dari apa? Malamnya, ibu kembali mimisan saat tidur. Ketika kubangunkan, wajahnya pucat dan bibirnya gemetar. "Ga, tadi ibu mimpi rumah kita dikepung orang-orang hitam. Mereka tidak punya wajah. Mereka cuma berdiri, diam, dan menunjuk ke arah kamar Bagas." Jantungku berdegup kencang. Ini bukan mimpi biasa. Ibu tidak tahu soal mimpiku, dan sekarang dia mengalami hal yang serupa. Aku memberanikan diri mengintip kamar Bagas malam itu. Pintu tidak dikunci. Di dalamnya gelap. Hanya ada cahaya redup dari lilin kecil di pojok ruangan. Tapi yang membuatku nyaris pingsan adalah lantai kamar itu dipenuhi garis-garis hitam dan simbol aneh, seperti bekas ritual. Di salah satu pojok, ada seikat rambut dan darah kering di atas piring tanah liat. Aku cepat-cepat menutup pintu, menahan muntah, dan kembali ke kamar. Itu bukan sekadar pekerjaan malam. Bagas sedang bermain dengan sesuatu yang gelap. Dan aku takut. Ini baru permulaan dari kehancuran. Sudah 3 malam berturut-turut aku tak bisa tidur. Setiap malam terasa seperti neraka kecil yang membekap rumah kami dalam kegelapan yang tak biasa. Malam itu, entah mengapa suasana desa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun nyaris tak terdengar.
Jam menunjukkan pukul 2.37. Aku terbangun karena suara ketukan keras dari luar rumah. Tok, tok, tok. Bukan pintu. Suaranya datang dari tembok samping kamarku. Aku menahan napas. Ketukan itu berulang. Pelan. Lalu semakin keras. Seolah ada yang mengetuk menggunakan batu besar. Bukan tangan manusia. Tok, tok, tok. Aku memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi ketika aku hendak berbalik, mataku terpaku. Di ujung halaman, dekat pohon pisang, ada sosok tinggi besar, berpakaian lusuh, dan tidak memiliki kepala. Tubuhku lemas. Sosok itu hanya berdiri. Diam. Seolah tahu aku memperhatikannya. Tangannya menggenggam sesuatu. Seperti karung kecil yang meneteskan darah. Aku jatuh terduduk. Napasku sesak. Kupaksakan untuk bangun dan membangunkan ibu. Tapi tubuh beliau terasa berat. Seperti tak bisa digoyangkan. Bagas? Dia tak ada di kamarnya. Kupanggil namanya pelan. Lalu keras. Tapi tak ada jawaban. Saat aku menoleh lagi ke jendela, sosok itu sudah tak ada. Tapi bau amis dan anyir darah memenuhi seluruh ruangan. Terdengar suara berat di dekat pintu kamarku. Tumbal. Sudah ditentukan. Aku menjerit. Tapi suara itu lenyap seperti mimpi buruk yang dipaksa bangun. Keesokan harinya, desas-desus menyebar cepat di kampung. Pak Edi, tetangga kami, ditemukan tewas tergantung di kebun belakang rumahnya. Wajahnya pucat, dan lehernya hilang. Ini pasti kerja dukun atau makhluk pesugihan, kata warga. Sudah 2 kali kejadian seperti ini dalam setahun. Aku terduduk lemas saat mendengar itu. Jelas sekali, ini ada hubungannya dengan Bagas. Dia, dan sesuatu yang kini mengikutinya setiap malam. Dan aku sadar, rumah ini tak lagi aman. Hari-hari setelah kematian Pak Edi terasa seperti berjalan dalam kabut gelap. Warga desa mulai panik. Beberapa mulai melakukan ruatan dan doa bersama. Tapi aku tahu, ini bukan hal yang bisa dibersihkan dengan doa biasa. Bagas masih menghilang. Sudah 3 hari tak pulang. Nomor handphonenya tidak aktif. Dan tak seorang pun tahu di mana dia berada. Aku memutuskan menyelidiki kamar Bagas sekali lagi. Meski rasa takut menghantui setiap langkahku. Saat masuk, suasana kamar jauh lebih pengap dari sebelumnya. Bau amis, bunga kering, dan kemenyan menyatu. Tapi kali ini ada sesuatu yang baru. Lantai kamar bagian pojok terangkat. Seperti pernah digali, lalu ditutup asal-asalan dengan papan kayu. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat papan itu. Yang kulihat, membuat tubuhku membeku. Sebuah lubang tanah, kira-kira sedalam 1 meter, dan di dalamnya ada botol berisi darah. Segumpal daging mentah yang mulai membusuk. Dan foto-foto lama milik beberapa warga, termasuk Pak Edi yang baru saja meninggal. Namun satu benda yang paling membuatku tak bisa menahan tangis adalah foto ibu. Diselipkan bersama seutas benang merah dan paku berkarat. Aku menutup lubang itu cepat-cepat. Nafasku berat. Kepalaku pening. Semua ini terlalu nyata. Malam harinya, aku kembali mendengar suara itu. Tok, tok, tok. Kali ini, bukan dari tembok, tapi dari bawah lantai kamar ibu. Aku berlari ke kamarnya. Ibu tertidur, tapi wajahnya pucat. Dia mengigau pelan. Bagas, jangan ambil aku. Ibu belum siap. Jantungku serasa diremas. Aku tahu ini sudah melampaui batas. Keesokan paginya, aku mendatangi Mbah Karyo, tetua desa yang dikenal paham hal-hal gaib. Wajahnya menegang setelah aku menceritakan semuanya. Mbah, tolong. Kakakku terlibat pesugihan, dan aku takut kami semua jadi tumbal. Mbah Karyo mengangguk. Matanya sayu. Suaranya pelan. Kamu harus kuat. Gah. Apa yang dilakukan Bagas? Itu bukan pesugihan biasa. Itu ilmu kepala hitam. Sekali terikat, yang diminta bukan uang, tapi darah keluarga sendiri. Setelah percakapan dengan Mbah Karyo, tubuhku rasanya lemas. Ilmu kepala hitam. Nama itu sendiri sudah cukup membuat bulu kuduk merinding.
Tapi yang lebih menakutkan adalah penjelasan berikutnya. Ilmu itu menuntut balasan darah, bukan hanya dari siapa saja, tapi dari orang yang paling dekat dengan pelakunya. Biasanya, dari keluarga kandung sendiri. Aku tercekat. Mbah Karyo melanjutkan. Bagas tak lagi sepenuhnya manusia. Kalau dia sudah melakukan pembukaan ikatan, maka tumbal pertamanya harus orang yang masih satu darah. Aku tak sanggup mendengarnya lebih jauh. Tapi aku tahu, ibu dalam bahaya. Siang itu, aku pulang dengan langkah gemetar. Suasana rumah lebih suram dari biasanya. Tirai-tirai jendela bergerak pelan walau tak ada angin. Aroma bunga melati tiba-tiba memenuhi seluruh rumah, menyusup masuk dari arah kamar Bagas. Padahal kamar itu terkunci dan kosong. Ibu duduk di ruang tengah sambil menatap kosong ke lantai. Pipinya pucat, dan tatapannya kosong. Tangannya terus menggenggam rosario kecil. Meskipun kami bukan keluarga yang taat beribadah. Ibu kenapa? Tanyaku pelan. Dia hanya menggeleng. Tapi aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Malam harinya, aku memasang perekam suara di kamar Bagas. Walau ketakutan, aku ingin bukti. Dan benar saja. Pagi harinya, saat kudengarkan rekamannya, kudengar suara-suara yang tidak masuk akal. Darah pertama sudah ditandai. Ibu kandungmu, dia cukup lemah. Tumbal ketiga akan segera datang. Lalu ada suara tawa rendah. Tertahan. Serak. Bukan suara manusia. Aku menangis. Ini bukan hanya soal Bagas. Ini tentang mempertahankan nyawa kami. Sore itu, Mbah Karyo datang ke rumah. Ia membawa seikat daun bidara, benang putih, dan segenggam garam kasar. Ia berkata, malam ini akan jadi malam pertama ujiannya. Kau harus berjaga. Kalau Bagas pulang, jangan biarkan dia masuk ke kamar ibumu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia menyentuhnya. Aku mengangguk. Langit mulai gelap. Lampu rumah berkedip beberapa kali lalu mati total. Dan dalam kegelapan, dari arah luar rumah, terdengar langkah kaki berat. Pelan, teratur, menghantam tanah seperti seseorang menyeret tubuhnya. Bagas telah pulang. Tapi bukan sebagai manusia. Malam itu sunyi. Tak ada suara jangkrik. Tak ada angin. Tak ada kehidupan. Aku berdiri di depan kamar ibu. Berjaga seperti perintah Mbah Karyo. Di tanganku ada benang putih yang telah diberi doa pelindung. Dan sebaskom air garam bercampur daun bidara. Lampu mati total. Hanya cahaya dari lilin kecil di meja ruang tamu yang menemani. Lalu, krek, pintu depan terbuka perlahan. Seseorang melangkah masuk. Tapi dia, berbeda. Rambutnya berantakan. Matanya merah seperti terbakar. Tubuhnya tampak lebih tinggi, dan cara jalannya seperti diseret. Suara nafasnya berat. Dada naik turun dengan bunyi seperti desisan ular. Aku hanya mau lihat ibu, katanya lirih. Tapi suaranya, ada dua. Suara Bagas dan satu lagi suara serak dalam, yang tumpang tindih seperti gema dari neraka. Aku berdiri tegak, menahan takut. Kakak nggak bisa masuk. Aku nggak akan biarin. Dia tersenyum. Tapi bukan senyum manusia. Mulutnya menyeringai lebar. Terlalu lebar. Melewati batas pipi. Kamu pikir kamu bisa halangi aku? Dia sudah jadi hakku. Sudah ditandai. Aku anaknya. Dan aku yang akan mengambilnya. Dengan cepat, Bagas melompat ke arahku. Aku memercikan air garam ke tubuhnya. Dan dia menjerit keras. Bukan seperti orang kesakitan. Tapi seperti makhluk yang terbakar dari dalam. Dagingnya mengelupas di beberapa bagian. Aku lemparkan benang putih ke lantai, membentuk lingkaran di depan pintu kamar ibu. Bagas menggeram. Tak bisa melangkah lebih dekat. Kalian pikir bisa selamat? Ini belum apa-apa. Mereka semua akan datang. Yang sudah dikorbankan akan bangkit. Tiba-tiba dia mundur perlahan, lalu menghilang dalam bayangan. Begitu saja. Tidak ada pintu terbuka. Tidak ada jejak. Hanya aroma daging busuk yang tertinggal di udara. Aku terduduk lemas.
Air mataku jatuh. Tapi saat kulihat ke dalam kamar, ibu sudah terbangun. Namun matanya tak menunjukkan keterkejutan atau ketakutan. Sudah waktunya kamu tahu, Ga, semuanya, tentang asal-usul keluarga kita. Aku tak bisa berkata apa-apa. Suara ibu barusan, tenang, tapi penuh rahasia. Sudah waktunya kamu tahu, Ga, semuanya, tentang asal-usul keluarga kita. Aku hanya bisa duduk terpaku, sementara ibu perlahan mengambil sesuatu dari bawah ranjang, sebuah kotak kayu tua yang dikunci dengan lilitan kain merah dan tali ijuk. Ini, warisan. Tapi bukan warisan biasa. Ini kutukan, bisik ibu. Perlahan ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah foto hitam putih lusuh. Seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam, berdiri di tengah ladang tebu, dikelilingi oleh puluhan orang yang sujud kepadanya. Siapa ini, Bu? Itu kakek buyutmu. Dipanggil orang-orang sebagai Kiai Pati Sirna. Dia pemimpin ajaran gelap, penguasa ilmu kepala hitam yang asli. Bagas bukan yang pertama, tapi dia adalah penerus terpilih. Aku gemetar. Keluarga kita dulu pengikut ilmu hitam. Dulu semua laki-laki di garis keturunan kita harus melewati ikrar darah. Tapi aku kabur dari desa. Aku tak mau anak-anakku ikut jalan itu. Sayangnya ilmu itu menuntut darah sendiri untuk tumbal. Itulah sebabnya kenapa Bagas dipanggil kembali. Aku berdiri, marah dan bingung. Kenapa nggak pernah cerita, Bu? Kalau ini semua bisa dicegah, kenapa diam? Kamu pikir aku nggak coba? Aku sudah sembunyikan Bagas sejak kecil dari pengaruh desa. Tapi malam sebelum dia pergi merantau, dia menemukan kotak ini. Sejak itu, aku tahu waktunya akan datang. Air mataku mengalir. Jadi semua ini bukan hanya kesurupan biasa. Bagas dipanggil kembali untuk mewarisi ilmu hitam berdarah yang sudah turun-temurun. Dan yang lebih mengerikan, jika benar ilmu itu belum aktif sepenuhnya, maka ritual terakhir belum selesai. Kalau dia berhasil menyelesaikan ikrar darah, bukan cuma kamu dan aku, Ga, tapi seluruh kampung ini akan jadi ladang tumbal. Malam itu, ibu memberikan sesuatu padaku, cincin besi berukir aksara kuno. Ini satu-satunya warisan yang bisa mengikat roh pewaris. Kalau kamu bisa menaruh cincin ini di tubuh Bagas sebelum dia menyelesaikan ritual, kamu bisa menghentikannya. Tapi jika gagal, kamu harus siap kehilangan lebih dari sekadar nyawa. Dan malam pun kembali mencekam. Di kejauhan, terdengar suara gamelan yang pelan-pelan mengalun, bukan dari speaker, bukan dari rumah tetangga, tapi dari arah makam tua di ujung bukit, tempat terakhir di mana Kiai Pati Sirna dimakamkan. Angin malam menusuk tulang, langit mendung, rembulan mengintip dari balik awan gelap. Aku berjalan sendiri menuju Bukit Pati Sirna, tempat paling terlarang di kampung ini. Dulu, orang bilang siapapun yang nekat ke sana malam hari akan mendengar suara-suara dari tanah. Tapi malam ini, aku tak punya pilihan. Cincin warisan di tanganku bergetar pelan. Tanda bahwa energi di tempat itu semakin kuat. Di tengah perjalanan, aku dihampiri oleh Mbah Karyo yang entah datang dari mana. Ia membawa seikat daun kelor dan sebuah kendi tanah liat. Kamu serius ingin lawan darahmu sendiri? Kalau kamu gagal, bukan cuma Bagas yang hilang, kamu juga bisa ikut dikorbankan. Aku menunduk. Saya nggak bisa diam. Mbah, dia kakak saya. Mbah Karyo menatap tajam. Lalu ia membuka kendi itu. Asap tipis keluar, dan dari dalamnya muncul suara tangisan. Suara anak kecil, lirih dan memilukan. Itu suara korban pertama dari ilmu itu. Anaknya sendiri yang dikorbankan demi kekuatan. Dan arwahnya masih terikat di sini. Tubuhku merinding. Tapi Mbah Karyo hanya berkata pelan. Ingat, Ga, kekuatan ilmu hitam bukan pada mantranya, tapi pada ketakutan. Kalau kau takut, kau kalah. Kami terus berjalan ke atas bukit. Sampai akhirnya kami tiba di depan makam tua berlumut, dengan batu nisan yang terbelah dua. Di sekelilingnya, lilin-lilin merah menyala tanpa ada yang menyalakan. Dan di sana,
Bagas berdiri dengan jubah hitam. Wajahnya sudah bukan wajah manusia. Mata hitam legam, lidah menjulur panjang, dan suara lirih mantra yang terus ia ucapkan membuat udara seperti berdenyut. Kau datang juga, adikku, untuk melihat kelahiranku sebagai penerus terakhir Kiai Patisirna. Aku menggenggam cincin itu erat. Aku datang untuk membawamu pulang. Kak, kalau masih ada yang tersisa dari dirimu, tolong, hentikan ini. Dia tertawa, keras, bergema, seperti tawa banyak mulut dalam satu tubuh. Sudah terlambat. Aku sudah menjadi jembatan antara dunia ini dan dunia yang lebih kelam. Tiba-tiba, dari tanah muncul tangan-tangan hitam berlendir, menarik tubuh Bagas ke tengah lingkaran batu nisan. Ritual sudah dimulai. Mbah Karyo berteriak. Cepat, Ga. Kalau kamu mau selamatkan dia, kamu harus masukkan cincin itu ke jantungnya sebelum arwah Kiai masuk sepenuhnya. Aku berlari, menembus pusaran angin dan jeritan. Tapi dari belakang, bayangan raksasa berwujud hitam mulai muncul dari dalam tanah, membentuk wajah tua dengan mata berapi. Kau pengkhianat darah. Kembalilah ke barisan. Aku lompat ke arah Bagas, tubuh kami beradu, dan saat jantungnya tampak memerah menyala, aku menancapkan cincin itu tepat di dadanya. Terjadi ledakan cahaya putih. Bagas menjerit. Makam bergetar. Lilin padam serempak. Langit mendadak terang. Lalu, gelap. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya aku, dan tubuh Bagas yang tergeletak. Aku terbangun dalam keadaan terbaring di rerumputan basah. Udara terasa berat. Tubuhku lemas. Di sebelahku, Bagas tergeletak. Dadanya bergerak. Ia masih bernapas. Kak! Aku mengguncangnya pelan. Matanya terbuka perlahan. Tapi bukan sorot mata yang ku kenal. Di mana aku? Suaranya pelan, berat, tapi asing. Mbah Karyo mendekat sambil membaca doa, lalu menempelkan daun kelor ke dahi Bagas. Tubuh Bagas langsung menggeliat seperti kesetrum. Seketika suasana menjadi tegang. Bukan dia, ucap Mbah Karyo pelan. Aku menoleh, bingung. Maksudnya, itu bukan lagi saudaramu. Jiwa Bagas berhasil ditarik, tapi tubuhnya tidak kosong. Roh lain sudah lebih dulu masuk. Jantungku serasa mau meledak. Jadi siapa yang ada di tubuh kakakku sekarang? Bagas bangkit perlahan, tubuhnya gemetar. Ia memandang sekeliling, wajahnya kosong, lalu senyum kecil terbentuk di sudut bibirnya. Akhirnya setelah ratusan tahun, aku kembali. Suaranya berat, penuh dendam. Kiai Patisirna berhasil masuk ke tubuh Bagas sebelum kamu sempat menutup sepenuhnya jalur roh. Aku berlutut, tidak percaya. Usahaku gagal? Lalu, jiwa Bagas, sekarang di mana? Mbah Karyo menjawab lirih. Tersesat di alam antara. Jika kamu ingin menyelamatkan jiwanya, kamu harus masuk. Tubuh Bagas kini dikendalikan oleh arwah pendendam Kiai Patisirna. Mata kosong, senyum menyeringai, dan kekuatan supranatural mulai merasuki tubuhnya. Mbah Karyo segera menarikku menjauh. Jiwa adikmu belum sepenuhnya hilang. Tapi waktumu sedikit. Kita harus ke gerbang antara dua dunia, tempat jiwa tersesat bisa ditarik kembali. Aku menggigit bibir, antara takut dan putus asa. Namun ketika aku menatap sosok Bagas, yang bukan lagi dirinya, aku tahu aku harus melakukannya. Bawa aku ke sana, Mbah. Kami berjalan menembus hutan, melalui jalur yang hanya bisa dilewati mereka yang terpilih. Langit berubah kelabu. Angin menggigit. Sosok-sosok bayangan mengintai dari balik pepohonan, seakan mencoba menyesatkan langkah kami. Jangan pernah menoleh ke suara-suara yang memanggil namamu, pesan Mbah Karyo. Namun bisikan itu terdengar semakin jelas. Rinaa, tolong aku. Rinaa, ini aku. Bagas. Aku berhenti sejenak. Itu suara Bagas. Tapi Mbah Karyo langsung menepuk pundakku keras. Itu jebakan roh. Kalau kamu menoleh, kamu bisa ikut terseret dan tak kembali.
Aku memejamkan mata, menahan air mata. Ini sangat menyiksa. Akhirnya kami tiba di tengah padang ilalang hitam. Di sanalah berdiri sebuah gapura tua dari batu, penuh ukiran kuno dan darah kering. Inilah yang disebut gerbang roh. Disinilah batas dunia kita dan dunia roh. Kalau kau ingin selamatkan Bagas, kau harus masuk. Dan kalau aku gagal, tanyaku lirih. Mbah Karyo menatapku dalam. Kalian berdua bisa mati, atau lebih buruk, terjebak selamanya di alam roh. Aku menatap gerbang itu. Udara di sekelilingnya berdesir. Tubuhku gemetar. Tapi aku tak punya pilihan. Dengan satu helaan napas, aku melangkah masuk ke dunia roh, demi menyelamatkan kakakku. Begitu aku melangkah melewati gerbang batu kuno itu, semua berubah. Udara menjadi tebal seperti kabut. Tapi ini bukan kabut biasa. Ini seperti lapisan antara mimpi buruk dan kenyataan. Di depan terbentang dunia lain. Pohon-pohon menjulang hitam tanpa daun. Langit kelam. Tidak ada bulan atau matahari. Tanah seperti napas. Berdenyut. Seolah hidup. Bagas. Bisikku. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan lirih. Suara itu membawaku menuju sebuah gubuk tua. Hampir roboh. Di tengah hutan kelam itu. Di dalam gubuk itu. Aku melihatnya. Bagas duduk bersimpuh. Tubuhnya kurus. Mata kosong seperti kehilangan arah. Bagas. Aku berlari memeluknya. Namun tubuhnya dingin dan berat seperti batu. Dia tidak merespons. Seolah jiwanya tidak mengenaliku. Tiba-tiba. Braak. Pintu gubuk tertutup sendiri. Suasana berubah. Bayangan hitam muncul dari balik gelap. Dia datang. Ki Patisirna. Roh penjaga makam raja yang dendamnya tak terampuni. Wujudnya tinggi menjulang. Dengan sorban yang telah lapuk dan mata merah menyala. Suara nafasnya seperti desis ular. Kau berani masuk ke wilayahku, perempuan. Bagas milikku. Dia yang akan menebus pelanggaran leluhurnya. Aku berdiri menahan takut. Dia tidak tahu apa-apa. Kalau kau butuh tumbal, ambil aku. Kiai Patisirna tertawa dingin. Kau bukan darah yang dicari. Tapi kau bisa menjadi pengganti. Kalau kau bersedia. Tubuhku menggigil. Aku tahu ini jebakan. Namun saat ku tatap wajah Bagas yang kosong itu, aku hampir berkata, ya. Sebelum kata itu keluar, tiba-tiba, suara genta terdengar. Gema dari kejauhan. Rina Aa. Keluar. Jangan bicara apapun. Itu suara Mbah Karyo. Mereka akan mengikatmu dengan kata-katamu sendiri. Aku menggigit bibir. Menarik napas. Tangan Kiai Patisirna melayang ke arahku. Udara mendadak sesak. Tubuhku terangkat ke udara. Dan saat itulah, Bagas berteriak keras. Rina Aa. Lari. Sinar putih menyambar dari tubuh Bagas. Kiai Patisirna meraung kesakitan. Sementara tubuhku dan Bagas dilempar keluar dari gubuk. Kami tersadar di kaki gerbang batu. Tubuh kami kembali ke dunia nyata. Tapi napasku tersengal. Dan darah keluar dari hidung Bagas. Kalian hanya menang sesaat. Desis suara dari balik gerbang yang kini menutup sendiri. Aku akan datang, saat waktunya tiba. Kami terbaring di luar gerbang batu, terengah-engah. Meski kembali ke dunia nyata, hawa mencekam dari dunia yang kami tinggalkan masih terasa. Tanpa kata, aku dan Bagas saling memandang. Tapi pandangannya kosong, seolah ada sesuatu yang menghalangi untuk melihatku secara utuh. Bagas perlahan bangkit, tubuhnya lemas. Kita harus pergi, bisiknya. Tapi aku tahu dia bukan hanya lelah secara fisik. Matanya yang kosong menunjukkan bahwa jiwanya tidak sepenuhnya kembali. Dia seperti seorang pria yang telah pergi jauh dari dirinya sendiri. Aku menatap ke arah desa. Itu sepi sekali. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seakan seluruh desa telah menghilang setelah peristiwa tadi malam. Namun, ada satu hal yang lebih menyeramkan. Suara gemuruh yang datang dari dalam tanah. Suara itu terasa semakin dekat. Aku bergumam, takut-takut. Tiba-tiba,
Seluruh tanah di sekitar kami bergetar. Lantai di bawah kaki kami terbelah. Dan dari dalam tanah yang retak itu muncul sesuatu yang besar. Sosok besar yang hitam pekat. Dengan wajah tengkorak yang penuh dengan rasa kebencian. Kiai Pati Sirna. Dia muncul lagi. Kalian pikir bisa melarikan diri dariku? Suara itu menggema, membuat langit di atas kami menjadi gelap. Bagas mendekatkan dirinya padaku, melindungiku. Jangan biarkan dia menyentuhmu. Rina, lari. Aku yang akan menghadapinya. Aku merasa seperti terhimpit oleh beban yang sangat berat. Aku tidak bisa. Aku tak akan biarkan kamu sendirian, Bagas. Aku menggenggam tangan Bagas erat-erat. Tapi Bagas tidak bergerak. Dia hanya menatapku dengan mata yang penuh kebingungannya sendiri. Kau tidak mengerti, Rina, katanya lirih. Kita tidak bisa mengalahkannya. Ini sudah takdir. Tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan suara gemuruh, Kiai Pati Sirna mendekat. Di sekeliling kami, angin berputar seperti badai. Kalian benar-benar tidak mengerti siapa yang kalian hadapi, bukan? Dalam detik yang sama, aku merasa tubuhku mengeluarkan cahaya putih, tepat di tangan yang menggenggam tangan Bagas. Puncak dari kekuatan yang aku tak tahu ada dalam diriku. Aku tak akan menyerah pada takdir, teriakku, dengan seluruh kekuatan yang ada dalam tubuhku. Tiba-tiba, muncul cahaya terang, membelah udara yang tebal. Aku merasa diriku seperti terhubung dengan kekuatan alam, kekuatan yang sudah lama terlupakan. Kiai Pati Sirna terhenti sejenak, terkejut melihat cahaya itu. Apa ini? Suaranya terdengar terdistorsi, hampir seperti ketakutan. Aku berdiri tegak. Aku bukan milikmu, Kiai Pati Sirna. Selama ini kalian mempermainkan manusia dengan jiwa-jiwa yang hilang. Sekarang saatnya aku mengakhiri ini semua. Aku mengangkat tangan ke udara, membentuk sebuah lingkaran cahaya, yang perlahan berubah menjadi pusaran energi yang semakin besar. Bagas terjatuh ke tanah, masih terhimpit oleh rasa bingung, namun dalam dirinya ada sedikit harapan yang mulai tumbuh. Kiai Pati Sirna berteriak marah, menghentakkan kakinya ke tanah. Tapi kekuatan yang aku keluarkan semakin kuat. Ini adalah akhir bagi kalian. Aku menggertakkan gigi, mengerahkan seluruh kekuatan yang ada dalam tubuhku. Dengan satu letusan cahaya, tubuh Kiai Pati Sirna hancur menjadi debu yang beterbangan. Namun, sebelum semuanya hancur, ada bisikan yang terakhir kali keluar dari bibirnya. Ini belum berakhir, Rina. Kau tidak bisa lari dariku, bahkan di dunia lain. Dan dengan itu, tubuh Kiai Pati Sirna menghilang, seiring dengan hilangnya gemuruh yang memenuhi udara. Kami berdiri di tengah kehancuran itu. Hening. Namun aku tahu, ini baru permulaan. Ancaman yang lebih besar mungkin masih ada, mengintai di balik bayangan. Bagas. Aku berkata pelan. Kita harus melanjutkan perjalanan ini. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa mundur. Bagas mengangguk pelan, meski matanya masih penuh dengan keraguan. Kami berjalan diam, langkah kami berat dan dipenuhi keheningan. Namun, meski terlihat tenang, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Sebuah perasaan yang meresap di dalam dada, seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari kejauhan. Rina, apa kau merasa itu juga? Bagas bertanya dengan suara pelan, meski matanya terus mengawasi sekeliling kami. Aku mengangguk perlahan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang menunggu kita. Kata-kataku terasa semakin berat, seolah ada beban tak terungkapkan yang mengikutinya. Kami melangkah masuk ke desa yang kini terlihat lebih sunyi dari sebelumnya. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, dan tak ada seorang pun yang terlihat. Padahal, sebelumnya desa ini selalu ramai, penuh dengan suara riang anak-anak bermain dan para tetua yang sibuk dengan kegiatan mereka. Tapi sekarang, hanya ada keheningan yang menyesakkan. Di tengah-tengah jalanan desa, ada sebuah papan kayu yang tergeletak di tanah. Aku mendekat dan membacanya. Jangan pernah kembali. Jika kamu melakukan itu, kamu akan menyesal. Itu tulisan yang terasa seperti ancaman.
Aku menggenggam tangan Bagas lebih erat. Apa maksudnya? Bisikku. Tak mampu menyembunyikan ketakutan yang merayap di dalam hati. Bagas tidak menjawab langsung. Ia menatap papan itu, dan aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Ketakutan yang lebih mendalam. Ini tidak bisa benar, katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari balik salah satu rumah, muncul sesosok wanita tua. Wajahnya sangat pucat, rambutnya putih dan kusut, matanya kosong, seolah tidak melihat apapun. Wanita itu mendekat dengan langkah lambat dan berkata, "Jangan ikut campur. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Suara yang keluar dari mulutnya tidak normal, terdengar seperti bisikan yang bercampur dengan suara angin yang berdesir. Aku merasa tubuhku kaku, tak mampu bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku bertanya dengan suara bergetar. Wanita tua itu tertawa. Namun tawa itu bukanlah tawa yang wajar. Suaranya terdengar seperti gemerisik daun yang terinjak di tengah malam. Kalian sudah terperangkap di sini. Dan kalian tidak akan pernah bisa keluar. Karena ini bukan dunia kalian. Dia berhenti sejenak. Lalu matanya menyipit. Kalian sudah tahu sedikit dari yang seharusnya kalian ketahui. Tapi itu hanya sebagian kecilnya. Jika kalian ingin selamat, kalian harus tahu seluruh kebenarannya. Tiba-tiba, sosok wanita itu menghilang dalam kabut yang muncul entah dari mana. Aku hampir terjatuh, namun Bagas segera menangkapku. Kita harus pergi, Rina. Segera. Nada suaranya mengandung kepanikan yang tidak biasa. Aku mengangguk, namun sebelum kami bisa melangkah lebih jauh, suara gemuruh kembali terdengar dari bawah tanah. Tanah bergetar dengan hebatnya, dan dari bawah kami, sebuah tangan besar muncul, terdiri dari tanah yang hancur dan batu. Tangan itu menggenggam kami dengan kekuatan yang luar biasa. Kalian tidak akan pernah bisa lari. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Kiai Pati Sirna tidak benar-benar mati. Hampir saja kami terhempas ke tanah. Namun ada cahaya yang tiba-tiba memancar dari dalam diri kami berdua. Aku takkan biarkan kau menghancurkan segalanya, Kiai Pati Sirna. Teriakku, menggenggam tangan Bagas lebih erat. Dengan kekuatan yang kami temukan dari dalam diri kami berdua mengeluarkan energi yang sangat kuat. Sekali lagi, sebuah ledakan cahaya memancar dari tubuh kami, membuat tanah di bawah kaki kami retak dan memuntahkan debu. Kiai Pati Sirna muncul di hadapan kami, namun kali ini tampak lebih menyeramkan, lebih kuat, seolah kekuatan dari dunia lain mengalir dalam tubuhnya. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, Rina. Suara itu bergema. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang takdir yang sudah ditentukan untukmu. Bagas tampak semakin rapuh. Rina, katanya dengan suara bergetar. Aku merasa ada yang salah dengan diriku. Aku berbalik menatapnya, bingung dan takut. Apa yang kau maksud? Namun, sebelum dia bisa menjawab, tubuhnya mulai berubah. Dari wajahnya, muncul bayangan gelap yang seakan ingin keluar, seolah ada kekuatan lain yang menguasai dirinya. Aku menjerit. Tubuh Bagas bergetar hebat, dan tatapannya kosong. Aku merasa seolah sedang melihat sosok yang bukan Bagas. Dia mulai bergerak dengan cara yang tidak alami. Tubuhnya terbungkus oleh bayangan gelap yang mengalir dengan sendirinya, seolah dipenuhi oleh kekuatan dari dunia lain. Bagas, jangan. Ini bukan kamu. Aku berteriak, berusaha untuk menyentuh bahunya, tetapi tangan yang kuraih ditolak oleh kekuatan tak terlihat yang muncul di sekelilingnya. Dia menatapku dengan mata yang kini berubah menjadi gelap pekat, seperti cermin yang memantulkan kegelapan. Rina, aku tidak bisa menahan ini, kata Bagas. Suaranya terpecah-pecah, seolah ada dua suara yang berbicara dari dalam dirinya. Aku mundur beberapa langkah, ketakutan yang memuncak. Ini bukan Bagas yang aku kenal. Apa yang terjadi padamu? Apa yang mereka lakukan padamu? Aku hampir menangis, tetapi aku tahu ini bukan saat yang tepat untuk lemah. Aku harus menemukan cara untuk membantu Bagas, tidak peduli seberapa mustahil kelihatannya. Tiba-tiba, Kiai Pati Sirna,
yang kini muncul di hadapan kami dalam wujud mengerikan, tertawa dengan suara yang sangat keras. Hahaha, kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Kalian tidak tahu apa yang telah kalian bangkitkan di sini. Kekuatanku jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Ki Patisirna melangkah maju, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak kegelapan yang seakan menggerus tanah. Di belakangnya, bayang-bayang besar muncul, seperti makhluk tak terlihat yang mengintai dalam gelap. Bagas tampaknya semakin kehilangan kendali. Matanya menatap kosong, tubuhnya mulai berputar mengikuti arah kekuatan yang menguasainya. Aku tahu jika aku tidak segera bertindak, maka Bagas akan sepenuhnya tenggelam dalam kekuatan ini. Bagas, teriakku, berusaha menjangkau dia dengan sekuat tenaga. Kau tidak sendiri. Aku di sini, ingat itu. Tapi, kata-kata itu hanya membuat sosok di depanku semakin kelam. Bagas mulai mengangkat tangannya, seakan bersiap untuk menyerangku. Aku mundur, tubuhku hampir terjerembab, tetapi aku berusaha untuk tetap tegak. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan ini, dan aku ingat sesuatu yang ibu pernah ajarkan padaku, sesuatu yang bisa menghancurkan kegelapan dengan cahaya sejati. Tanpa berpikir panjang, aku menarik kalung yang kuberikan oleh ibu, sebuah benda pusaka yang katanya bisa melawan kekuatan gelap. Aku menggenggamnya erat dan berbisik dengan pelan. Dengan cahaya yang murni, aku memanggil kekuatan yang lebih tinggi. Aku akan menghentikan ini. Sekujur tubuhku terasa panas, dan cahaya lembut mulai memancar dari dalam kalung itu. Tanpa bisa kucegah, cahaya tersebut mengalir keluar, menyelimuti tubuhku, dan akhirnya meledak menjadi cahaya yang sangat terang. Tidak! Teriak Kiai Patisirna. Dia melangkah mundur, terhalang oleh cahaya yang semakin besar. Bagas, yang tadinya terbungkus bayang-bayang gelap, kini terhenti. Cahaya itu mempengaruhi dirinya, dan sesaat aku melihat kilasan wajahnya yang sebenarnya, wajah Bagas yang penuh ketakutan. Namun, cahaya itu mulai memudar, dan Kiai itu kembali bersuara dengan penuh kemarahan. Kalian hanya menunda yang tak terelakkan. Kekuatan ini takkan bisa dihentikan oleh cahaya kalian. Aku merasa tubuhku lemah, hampir jatuh karena tenaga yang terkuras. Namun, aku tahu kita tidak bisa mundur sekarang. Bagas, bangunlah. Ingat siapa dirimu. Teriakku dengan suara penuh harap. Matanya berkedip sejenak, dan aku bisa melihat keraguan di sana. Namun, kegelapan itu kembali berusaha untuk mengambil alih dirinya. Aku bisa merasakannya. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan sedang berlangsung di dalam dirinya. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari dalam tubuh Bagas, sebuah suara terdengar, suara yang berbeda dari sebelumnya. Rina, aku masih di sini. Suara itu melemah, namun cukup jelas untuk didengar. Aku terkejut, dan saat itu, Bagas mulai berusaha melawan bayang-bayang yang menguasainya. Rina, aku tidak ingin menjadi seperti mereka, katanya, seakan berbicara kepada dirinya sendiri. Aku meraih tangannya, menggenggamnya sekuat mungkin. Kau akan baik-baik saja, Bagas. Aku akan membantumu. Namun, sebelum kami bisa melanjutkan, Ki Patisirna kembali mengeluarkan teriakan yang memecah keheningan malam. Kalian semua akan terperangkap di sini selamanya. Dengan gerakan cepat, dia melancarkan serangan yang langsung menuju ke arah kami. Tapi aku tahu sekarang ada harapan. Bagas, meski masih dalam bahaya, mulai mengumpulkan kekuatannya. Bersiaplah, Rina, kata Bagas. Matanya kini penuh tekad. Dengan satu teriakan, Bagas melepaskan energi besar yang menyinari seluruh tempat, membentuk perisai pelindung yang melindungi kami dari serangan Kiai Patisirna. Namun, aku tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari perjalanan yang lebih panjang dan berbahaya. Cahaya yang dipancarkan oleh Bagas melingkupi kami berdua, melindungi kami dari serangan Kiai Patisirna yang semakin keras. Namun, aku tahu perisai ini tidak akan bertahan lama. Waktu kami semakin terbatas, dan semakin lama, kekuatan kegelapan semakin menguasai Bagas. Rasanya seperti ada perebutan jiwa yang terjadi di dalam dirinya.
dan aku tidak bisa membiarkannya kalah. Kiai Patisirna tertawa lagi, meski terdengar lebih terbungkam oleh kekuatan pelindung yang kami miliki. Kalian pikir ini akan menghentikanku? Kegelapan ini sudah menguasai segalanya, termasuk dirimu, Bagas. Kekuatan ini jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Bagas menggertakkan giginya, dan tubuhnya bergetar. Aku bisa melihat, ada perjuangan dalam dirinya untuk tetap bertahan. Rina, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Kamu tidak sendiri, Bagas. Jawabku tegas, meski jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi aku tahu satu hal, kami harus melawan bersama. Kiai Patisirna melangkah maju, dan kali ini, dia tidak hanya mengeluarkan kekuatan fisik. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam pekat, hampir seperti asap tebal yang melayang di udara. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini. Kalian akan terperangkap di sini selamanya, dengan kekuatan ini bersamamu. Kegelapan itu mendekat, dan aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Rasanya seperti ada kekuatan yang memelukku dengan erat, mencoba menarikku ke dalam kegelapan. Aku menggenggam kalung pusaka ibu lebih erat, berusaha mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Rina, berhati-hatilah, teriak Bagas. Suaranya semakin melemah, dan aku bisa merasakan tubuhnya mulai goyah. Dia mulai kehilangan kendali lagi. Aku menatap mata Bagas, mencoba mencari cahaya di dalamnya. Bagas, kamu bisa melawan ini. Aku percaya padamu. Tapi tiba-tiba, Kiai Patisirna melancarkan serangan terakhir. Dengan tangan yang terangkat tinggi, dia mengeluarkan kekuatan hitam pekat yang menyebar seperti gelombang, menutupi seluruh ruangan. Aku bisa merasakan tubuhku terhimpit oleh kegelapan itu. Rasanya seperti tak ada harapan lagi. Kalian akan tunduk pada kehendakku. Kiai Patisirna berteriak keras. Aku hampir tak bisa bernapas. Kekuatan itu semakin kuat, dan aku tahu kami harus segera bertindak. Tetapi saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bagas, meski tubuhnya hampir tak mampu bergerak, mendongak dengan penuh tekad, menatap mata Kiai Patisirna. Tiba-tiba, cahaya kembali muncul, jauh lebih terang dari sebelumnya. Aku tidak akan biarkan kamu mengendalikan hidupku, kata Bagas dengan suara yang kini penuh kekuatan. Cahaya dari tubuhnya semakin membesar, menciptakan perisai yang kuat, lebih kuat daripada sebelumnya. Kiai Patisirna terlihat terkejut, mundur beberapa langkah. Tidak mungkin. Bagas, kau masih bisa melawan. Bagas menatapnya dengan penuh kebencian, dan kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan penuh keyakinan. Ini akhir dari perjalananmu, Kiai Patisirna. Kau tidak akan pernah lagi bisa menghancurkan dunia kami. Dengan satu dorongan besar, Bagas melepaskan semua energi yang dia miliki. Cahaya itu menerangi seluruh tempat, dan dalam sekejap, Kiai Patisirna berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai hancur, terpecah-pecah oleh cahaya yang tak bisa dia lawan. Aku bisa merasakan kegelapan itu mulai menghilang, dan tubuh Bagas yang terhuyung-huyung akhirnya jatuh ke pelukanku. Bagas. Aku memanggilnya dengan lembut. Dia masih hidup, meski tubuhnya lemah dan tubuhnya sedikit gemetar. Rina, Aku berhasil, kata Bagas dengan suara lemah, tetapi ada kepuasan dalam tatapannya. Kita menang. Namun, sebelum aku sempat mengucapkan kata-kata terima kasih atau membantunya berdiri, suara yang mengerikan terdengar lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Kalian masih belum menang. Suara itu datang dari arah yang sangat gelap, dari celah yang terbuka di tanah. Sebuah portal hitam besar terbuka, dan dari dalamnya, bayang-bayang gelap mulai keluar satu persatu. Kiai Patisirna belum sepenuhnya musnah. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bangkit. Aku menggenggam tangan Bagas erat-erat. Bagas, kita harus bertarung lagi. Bagas menatapku dengan tatapan yang penuh tekad. Meski terlihat lelah, aku akan melawan apapun yang datang. Karena aku tahu, kita bisa menghadapinya bersama. Portal hitam yang terbuka di depan kami semakin membesar. Dari dalamnya,
Bayangan-bayangan gelap berlarian keluar dengan cepat, membentuk sosok-sosok tak berbentuk yang merayap di tanah, menembus ruang udara dengan suara berdesis. Bagas, meski terlihat sangat lemah, berdiri tegak di sampingku. Aku tahu dia tak akan mundur, meskipun tubuhnya tampak tak sekuat sebelumnya. Kita harus menutup portal itu, Rina, kata Bagas, suaranya penuh tekad, meskipun tubuhnya masih gemetar. Aku mengangguk, memegang erat kalung pusaka ibu yang sudah terbukti menjadi pelindung sejati kami. Ketika aku menatapnya, aku bisa merasakan kekuatan yang mengalir kembali, meski hanya sedikit, cukup untuk membuat kami bertahan lebih lama. Bagas, ini tidak akan mudah. Jika kita gagal, semua yang kita perjuangkan akan sia-sia. Aku berbicara dengan penuh kekhawatiran, namun tidak ada pilihan lain selain bertarung. Sosok-sosok gelap di sekitar kami mulai memadat, membentuk bayangan manusia yang menyeramkan. Mereka berbalik menghadap kami dengan tatapan kosong, dan aku bisa merasakan energi jahat yang mengalir deras di udara. Masing-masing dari mereka sepertinya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Di belakang mereka, ada sosok yang lebih besar, lebih gelap, yang perlahan muncul dari dalam portal. Dari bayangan itu, muncul makhluk mengerikan dengan wajah yang mengerikan, seakan-akan terbuat dari kegelapan itu sendiri. Itu adalah kepala kegelapan, sosok yang mengendalikan semua bayangan jahat ini. Kalian pikir bisa mengalahkan kami begitu saja? Suara kepala kegelapan menggema, suaranya mengerikan, penuh dengan kekuatan yang bisa merobek jiwa. Ini baru permulaan. Bagas dan aku saling bertukar pandang. Kami sudah melewati banyak hal bersama, dan kami tahu kali ini kami harus bekerja lebih keras lagi. Meskipun tubuhnya terlihat rapuh, matanya tetap penuh semangat. Aku tahu, Bagas masih punya kekuatan yang belum dia keluarkan. Kepala kegelapan mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, bayangannya menyerang kami, mencoba menutupi seluruh tubuh kami dengan kegelapan. Aku merasakan kekuatan itu semakin memadat, semakin kuat, dan semakin menekan. Namun, di saat yang sama, aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Bagas, kita bisa melawan ini, kataku dengan suara yang mantap. Bagas memejamkan mata, seakan menenangkan dirinya sendiri. Ketika matanya terbuka kembali, cahaya yang sangat kuat keluar dari dalam dirinya, lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu tidak hanya melindungi kami, tetapi juga memantulkan bayangan yang mencoba menyelimuti kami. Kita akan tutup portal ini, Rina. Ini adalah waktu yang tepat. Dengan kalung pusaka ibu yang kupegang erat-erat, aku merasakan cahaya itu menyatu dengan kekuatan yang ada dalam diriku. Aku mulai merapal mantra yang selalu ibu ajarkan. Mantra yang hanya bisa digunakan ketika kehidupan kami berada dalam ancaman nyata. Seiring dengan itu, kepala kegelapan mengeluarkan suara tawa yang memekakan telinga. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Aku adalah kegelapan itu sendiri. Aku tidak bisa dihancurkan. Namun, tanpa membuang waktu, Bagas melangkah maju, mengarahkan cahaya ke arah portal yang semakin besar. Semakin dia melangkah, semakin terang cahaya itu, hingga akhirnya, cahaya itu menyelubungi seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang melindungi kami. Sosok-sosok bayangan yang ada di sekitar kami mulai berteriak, seakan-akan terbakar oleh cahaya yang meliputi kami. Mereka mencoba menyerang balik, tetapi kekuatan cahaya dari kalung pusaka ibu membuat mereka terhenti sejenak. Sekarang, Rina, arahkan kekuatanmu ke portal itu, teriak Bagas, suara penuh keyakinan. Aku tahu ini adalah kesempatan kami. Dengan sekuat tenaga, aku mengangkat tangan dan berfokus pada cahaya yang mengalir di tubuhku. Kalung pusaka ibu itu semakin bersinar, dan dengan mantra terakhir yang kuucapkan, sebuah ledakan cahaya luar biasa mengalir keluar dari tubuh kami. Portal itu mulai mengecil, tetapi kepala kegelapan tidak menyerah begitu saja. Dia berteriak marah, mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk mempertahankan pintu gerbangnya. Namun, kami berdua tidak mundur. Semakin kuat cahaya itu, semakin kecil portal yang ada. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang tanah, dan semua bayangan itu mulai terpecah.
Kepala kegelapan berteriak dalam kesakitan. Tubuhnya mulai hancur, dan dalam sekejap, dia hilang ditelan oleh cahaya. Portal itu akhirnya tertutup. Kami terjatuh ke tanah. Tubuh kami terhempas karena ledakan energi yang luar biasa. Aku bisa merasakan napasku tersengal, tubuhku terasa lelah, dan mataku mulai berkunang-kunang. Namun, di antara kepenatan itu, aku merasa sedikit lega. Kami berhasil. Bagas, kita berhasil. Bisikku, suaraku hampir tidak terdengar karena kelelahan. Bagas, yang kini terkulai di sampingku, hanya tersenyum lemah, meski matanya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Ya, Rina, kita berhasil. Tapi, ini belum berakhir. Waktu terasa terhenti setelah portal itu tertutup. Namun kedamaian yang kami harapkan tidak datang dengan mudah. Meski kami berhasil mengalahkan kepala kegelapan, ada sesuatu yang masih mengganggu pikiranku. Bagas dan aku tergeletak di tanah. Napas kami masih terengah-engah. Di sekitar kami, udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat masih mengintai. Bagas mencoba berdiri, meski tubuhnya tampak rapuh. Dia menatapku dengan mata yang tajam, seakan mencari jawaban atas apa yang baru saja kami alami. Rina, kamu merasa itu juga, kan? Sesuatu yang belum selesai. Suara Bagas terdengar penuh kekhawatiran. Aku mengangguk perlahan. Memang, meski portal itu telah tertutup, rasa tidak tenang masih menyelimuti hati kami. Ada sesuatu yang lebih besar yang masih menunggu. Sesuatu yang mungkin lebih jahat dari yang telah kami hadapi sebelumnya. Di kejauhan, terlihat sebuah bayangan gelap yang melintas, bergerak cepat di antara pepohonan. Aku tertegun, mataku langsung tertuju ke arah itu. Bayangan itu bergerak dengan gesit, seakan tahu bahwa kami sedang memerhatikannya. Apa itu? Bisikku, hampir tak percaya. Bagas menggerakkan tubuhnya dengan berat, mencoba untuk berdiri. Tangan kanannya menggenggam kalung pusaka ibu yang masih bersinar, seolah memberikan sedikit kekuatan untuknya. Itu bukan bayangan biasa, Rina. Itu adalah sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang berusaha kita abaikan sejak tadi, kata Bagas dengan suara tegang. Kami berjalan pelan menuju bayangan itu. Di tengah perjalanan, rasa dingin yang menusuk mulai merasuki tubuh kami, mengingatkan kami pada ancaman yang belum sepenuhnya pergi. Aku bisa merasakan hati kami berdegup lebih cepat, dan setiap langkah yang kami ambil terasa semakin berat. Ketika kami tiba di tempat yang lebih terbuka, bayangan itu berhenti dan berbalik. Sosok yang muncul dari kegelapan itu bukanlah makhluk seperti yang pernah kami hadapi sebelumnya. Ia adalah sosok manusia, tetapi dengan mata yang kosong dan aura yang mencekam. Kalian pikir, dengan menutup portal itu, kalian telah mengakhiri semuanya? Kalian hanya menunda yang tak bisa kalian hindari. Suara sosok itu terdengar berat dan penuh kebencian. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan kalian hanya akan semakin tenggelam dalam kegelapan. Aku merasakan sebuah rasa terperangkap yang tiba-tiba melanda. Ini adalah ancaman yang lebih nyata, lebih berbahaya daripada apapun yang pernah kami hadapi sebelumnya. Bagas menatap sosok itu, namun wajahnya tampak lebih serius. Jadi, ini belum berakhir, ya? Katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu tertawa keras, dan dengan satu gerakan, ia mengangkat tangannya. Seperti tornado hitam, sebuah energi gelap yang sangat kuat mulai berkumpul di sekitarnya, siap melahap apapun yang ada di dekatnya. Aku merasa tubuhku dipenuhi rasa dingin yang luar biasa, dan perasaan terperangkap itu semakin mendalam. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan, lanjut sosok itu dengan tawa mengejek. Aku adalah penjaga kegelapan yang tak akan pernah mati. Bagas tidak mundur. Dia bergerak maju. Cahaya yang datang dari kalung pusaka ibu semakin menyilaukan. Namun, kali ini, cahaya itu terasa lebih rapuh, lebih rentan. Aku meraih tangan Bagas, menggenggamnya erat. Bagas, kita harus melawan. Tapi ini tidak bisa kita hadapi sendirian. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Bagas menatapku dengan mata yang penuh keyakinan, meski tubuhnya tampak semakin lelah. Aku tahu, Rina.
Kita akan melawan bersama. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita kalau kita bersatu. Dengan tekad yang bulat, kami bersiap untuk melawan sosok yang di depan kami. Namun, sebelum kami sempat bergerak, sebuah ledakan suara terdengar, dan dari tengah kegelapan, muncul sosok lain, lebih besar dan lebih mengerikan. Sosok itu tidak berbicara, hanya berdiri di sana, mengamati kami dengan tatapan penuh kekuatan. Di belakangnya, tampak seberkas cahaya merah gelap yang seakan menghisap segala harapan. Ini adalah akhir kalian. Suara sosok itu terdengar menggema, menandakan bahwa ini adalah titik balik dalam pertarungan kami. Bagas dan aku saling berpandangan. Kami tahu ini adalah ujian terbesar kami. Kami harus menghadapinya. Meskipun kami tidak tahu apakah kami memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkannya. Waktu seakan berhenti ketika sosok besar itu mengangkat tangannya. Kami merasakan hawa yang sangat panas, hampir seperti berada di tengah api yang membakar. Cahaya merah gelap yang bersinar dari sosok itu semakin memperburuk situasi, menciptakan bayang-bayang mengerikan di sekitar kami. Sesuatu yang sangat kuat sedang bergerak, dan kami bisa merasakannya. Terjebak di dalam pusaran energi gelap yang tak bisa kami hindari. Aku dan Bagas berdiri berdampingan, siap untuk bertahan. Namun, ketakutan mulai menyusup ke dalam hati kami. Energi yang dikeluarkan oleh sosok itu sangat luar biasa. Seakan tidak ada tempat untuk kami bersembunyi atau melarikan diri. Kalian benar-benar berpikir bisa mengalahkan saya. Suara sosok itu kembali menggema, penuh kebencian. Kalian hanyalah dua jiwa yang tak berarti dalam hadapan kekuatan kegelapan ini. Bagas menatap sosok itu dengan mata penuh tekad. Kami mungkin tak berarti di matamu, tapi kami akan bertarung sampai akhir. Kami punya satu hal yang lebih kuat daripada kegelapan, keberanian. Sosok itu tertawa, namun tawa itu terdengar sangat kosong, seperti suara yang sudah lama mati. Tanpa peringatan, energi merah gelap itu meledak, menghantam kami dengan kekuatan yang sangat besar. Bagas dan aku terpental ke belakang. Tubuh kami terhantam keras ke tanah. Aku merasa seluruh tubuhku terhimpit oleh beban berat yang tak terbayangkan. Napasku tercekat, dan rasa sakit yang tajam menghujam seluruh tubuh. Namun, dalam kegelapan yang menyelimuti, aku bisa merasakan satu hal, kekuatan yang datang dari dalam diriku sendiri. Keberanian. Seperti yang dikatakan Bagas, muncul dari kedalaman hati. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan segenap tenaga yang masih tersisa, aku memaksa diriku untuk bangkit. Bagas, meski terluka parah, juga berusaha berdiri. Kalung pusaka ibu yang terlepas dari lehernya kembali bersinar. Cahayanya semakin kuat dan menyilaukan. Itulah sinyal bahwa kami masih memiliki harapan. Bagas menatapku. Dan di matanya, aku bisa melihat keteguhan. Rina, kita tidak bisa kalah. Ingat tujuan kita, untuk melindungi dunia ini. Kita harus bertarung bersama. Aku mengangguk, berusaha menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Kami tidak bisa mundur. Kami tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan sisa-sisa kekuatan yang kami miliki, kami maju kembali. Sosok itu, melihat kami berdiri meski dalam keadaan yang sangat lemah, menjadi semakin marah. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Aku adalah penjaga kegelapan yang tak akan bisa kalian hancurkan. Dengan gerakan cepat, sosok itu menghantam tanah dengan kekuatan yang sangat besar, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan sekitar kami. Kami terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan, namun dengan tekad yang membara, kami tetap berdiri. Rina, ingat apa yang ibumu katakan, bisik Bagas, memanggil kenangan yang tiba-tiba muncul dalam pikiranku. Aku menutup mataku sejenak, mencoba mengingat kata-kata ibu yang dulu mengajarkan tentang keberanian dan kekuatan sejati. Ibu pernah berkata, kekuatan sejati bukan berasal dari kekuatan fisik, tetapi dari hati yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di antara kami, lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu mengelilingi tubuhku dan Bagas, memberikan kekuatan yang kami butuhkan. Di dalam cahaya itu, aku merasakan kehadiran energi ibu, memberi kami kekuatan untuk melawan. Kita tidak akan menyerah,
teriakku dengan penuh keyakinan. Dengan kekuatan baru yang kami dapatkan, Bagas dan aku melancarkan serangan bersamaan. Kalung pusaka ibu yang bersinar terang menjadi senjata utama kami, memancarkan cahaya yang melawan kegelapan. Sosok besar itu terhuyung mundur, merasakan dampak dari serangan kami. Tiba-tiba, sosok itu tampak ragu, seolah merasakan bahwa kekuatan kami bukanlah hal yang bisa diabaikan. Namun, sosok itu segera kembali mengeluarkan kekuatan kegelapan yang lebih besar, menciptakan badai energi yang mengarah langsung kepada kami. Kami terhuyung kembali, tetapi kami tidak mundur. Kami tahu ini adalah momen penentu. Rina, aku tidak bisa bertahan lama lagi. Suara Bagas terdengar lemah, hampir putus asa. Aku menatap Bagas, wajahnya yang penuh luka, namun matanya tetap memancarkan tekad yang kuat. Aku tahu kami hanya memiliki satu kesempatan. Semua atau tidak sama sekali. Bagas, bersama-sama. Kita bisa. Seruku dengan semangat yang membara. Kami mengarahkan serangan terakhir kami, dan dengan kekuatan penuh, kalung pusaka ibu memancarkan cahaya yang begitu terang hingga kegelapan di sekitar kami mulai menghilang. Energi gelap yang dikeluarkan sosok itu terpecah, dan seiring dengan ledakan energi, sosok besar itu menghilang dalam kegelapan yang menghilang. Namun, bukan berarti ancaman itu benar-benar berakhir. Saat sosok besar itu akhirnya menghilang, tanah di sekitar kami mulai tenang. Cahaya kalung pusaka ibu yang menyilaukan perlahan memudar, meninggalkan kami dalam kegelapan yang kembali membalut seluruh area. Namun, meskipun sosok itu sudah hilang, kami tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, masih ada di balik layar. Bagas terjatuh ke lututnya. Napasnya tersengal-sengal. Aku juga merasa tubuhku begitu lelah. Hampir tak mampu bergerak. Luka-luka yang kami alami terasa begitu menyakitkan. Tetapi kami berdua tahu bahwa kami harus tetap tegar. Kami telah mengalahkan satu musuh besar. Tapi di dalam hati kami, ada perasaan bahwa masih ada sesuatu yang lebih mengerikan menunggu. Rina, apakah kita benar-benar sudah menang? Tanya Bagas dengan suara yang lemah. Matanya penuh keraguan. Aku tak tahu lagi. Aku mencoba untuk berdiri, meraih tangannya untuk memberinya kekuatan. Kita sudah bertarung dengan segala yang kita miliki. Tapi, masih ada banyak hal yang belum kita pahami tentang dunia ini. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari kejauhan, memecah keheningan malam. Aku menoleh, merasa jantungku berdetak lebih cepat. Di kejauhan, aku bisa melihat kabut gelap berkumpul, mengerumuni area sekitar kami. Sesuatu yang lebih buruk sedang datang. Kami berdua berdiri, siap untuk menghadapi ancaman yang baru ini. Namun, kabut itu semakin dekat, membentuk sosok bayangan yang besar, tinggi, dan menakutkan. Sosok itu perlahan mendekat, dan aku bisa merasakan kegelapan yang menyelimutinya. Energi yang sangat kuat dan jahat. Apa itu? Suara Bagas bergetar. Ketakutan mulai kembali merasuk ke dalam dirinya. Aku menatap sosok itu dengan tajam. Sepertinya, ini bukan akhir, Bagas. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sosok bayangan itu mengeluarkan suara yang begitu keras, menggema di seluruh wilayah. Suaranya seperti bisikan ribuan jiwa yang terperangkap dalam kegelapan, menjerit meminta pembebasan. Kalian pikir kalian bisa menghentikanku? Suara itu bergema, penuh kebencian dan keangkuhan. Aku adalah penjaga dari dunia kegelapan yang tak terhingga. Kalian tidak tahu apa yang akan datang. Cahaya kalung pusaka ibu kembali menyala, namun kali ini lebih redup, seakan kehabisan energi. Kami tidak bisa mengandalkan hanya pada kekuatan itu. Kami harus menemukan cara lain, cara untuk melawan musuh yang lebih kuat ini. Bagas, kita harus mencari cara untuk menghancurkan sumber kekuatan mereka. Aku berkata dengan tegas, meski aku merasa kekuatan kami semakin lemah. Jika kita terus berhadapan langsung, kita tidak akan pernah menang. Bagas mengangguk pelan, namun wajahnya penuh kecemasan. Kita harus bertahan lebih lama. Kalau tidak, kita akan jatuh. Dengan tekad yang sama, kami melangkah maju,
menyiapkan diri untuk apa yang akan datang. Sosok bayangan itu semakin mendekat, dan semakin jelas terlihat bahwa ia bukanlah makhluk biasa. Tubuhnya terbuat dari kabut hitam yang berputar, membentuk sosok menyeramkan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Aku dan Bagas berdiri berdampingan, saling memberi kekuatan. Kami tahu, ini adalah ujian terakhir kami. Jika kami tidak berhasil mengalahkan sosok ini, maka dunia yang kami kenal akan terperangkap dalam kegelapan abadi. Rina, aku siap, Bagas berkata. Suaranya penuh tekad. Aku memandangnya, melihat keteguhan di matanya, dan merasakan semangat yang sama. Kami mungkin tidak tahu bagaimana cara mengalahkan musuh ini, tetapi kami tidak akan menyerah. Sosok bayangan itu berhenti beberapa langkah dari kami, menatap dengan tatapan penuh penghinaan. Lalu, dalam sekejap, sosok itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, hendak menabrak kami. Namun, sebelum sosok itu mencapai kami, langit mendung tiba-tiba terbuka, mengeluarkan sinar putih yang sangat terang, menyinari kami dengan kekuatan yang luar biasa. Sosok bayangan itu tampak terhenti sejenak, bingung, seperti terperangkap dalam cahaya yang tidak bisa ia hindari. "Apa ini?" teriak sosok itu. Suaranya penuh ketakutan yang tak pernah terdengar sebelumnya. Cahaya itu semakin terang, semakin kuat, dan semakin dekat. Aku dan Bagas saling bertukar pandang, tak menyangka bahwa kita akan mendapat bantuan yang tak terduga. Cahaya putih yang sangat terang itu semakin meluas, seperti gelombang energi yang mengalir dari langit, menyinari seluruh area di sekitar kami. Sosok bayangan yang tadinya tampak tak tergoyahkan, kini tampak terperangkap dalam kekuatan cahaya tersebut. Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih kuat, lebih misterius, yang baru saja bergabung dalam pertempuran ini. "Apa yang sedang terjadi?" Suara Bagas terdengar cemas, meskipun jelas ada harapan di dalamnya. Aku menatap sosok bayangan itu, yang kini terhenti di tempatnya, berjuang untuk membebaskan diri dari terjangan cahaya. Sebagian dari tubuhnya tampak mulai menghilang, seperti ditelan oleh cahaya murni yang begitu kuat. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan langit, sebuah sosok lain muncul. Sebuah figur yang bercahaya, lebih terang dari cahaya yang ada, muncul di depan kami. Sosok itu mengenakan pakaian putih bersinar, dan aura yang dikeluarkannya sangatlah kuat, memancarkan energi yang menenangkan sekaligus penuh kuasa. "Jangan takut, kalian tidak sendirian." Suara sosok itu terdengar lembut namun tegas, seperti suara yang datang dari dalam hati, mengisi ruang dengan kedamaian. Aku dan Bagas saling berpandangan, merasa takjub dan sedikit bingung. Sosok ini jelas bukan manusia biasa. Cahaya yang keluar dari tubuhnya sangat menyilaukan, memberikan perasaan hangat yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Di sekeliling kami, kabut hitam yang sebelumnya mengelilingi kami perlahan menghilang, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. "Siapa? Siapa kamu?" Aku akhirnya bertanya, meskipun suaraku terdengar begitu lemah dan terbata-bata. Sosok itu tersenyum lembut. Matanya berkilauan dengan kebijaksanaan yang dalam. "Aku adalah penjaga cahaya. Aku datang untuk membimbing kalian, untuk menghentikan ancaman besar yang semakin mendekat." Aku bisa merasakan ketenangan yang datang bersama kata-katanya, meskipun masih ada perasaan takut yang melingkupi kami. Bagas yang berdiri di sampingku tampak lebih tenang, meskipun ketegangan di wajahnya masih jelas terlihat. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Bagas. Suaranya lebih penuh harapan kini. Sosok penjaga cahaya itu melangkah maju, mendekati kami dengan senyum bijak di wajahnya. "Kalian telah melakukan segalanya dengan benar. Namun, untuk mengalahkan ancaman ini, kalian harus lebih dari sekadar berjuang. Kalian harus mengungkapkan kekuatan sejati yang ada dalam diri kalian, kekuatan yang berasal dari keberanian dan cinta yang kalian miliki." Aku mengernyit, masih bingung. "Apa maksudmu? Kami hanya manusia biasa. Bagaimana bisa kami memiliki kekuatan seperti itu?" Sosok penjaga cahaya itu menatapku dengan lembut. "Keberanian kalian, rasa cinta yang tak tergoyahkan untuk orang-orang yang kalian sayangi, itulah kekuatan sejati yang akan mengalahkan kegelapan. Selama kalian bersatu, tak ada yang bisa mengalahkan kalian."
Bagas mengangguk perlahan. Namun tatapannya penuh tekad. Kita tidak akan mundur, apapun yang terjadi. Sosok itu mengangguk, lalu mengulurkan tangannya ke arah kami. Ambillah kekuatan ini, kekuatan yang hanya bisa ditemukan dalam hati yang tulus. Aku menatap tangannya, merasa ada sebuah dorongan kuat untuk menerimanya. Ketika tangan kami bersentuhan, sebuah energi yang luar biasa mengalir ke dalam tubuh kami. Rasanya seperti ada aliran cahaya yang mengisi setiap bagian tubuh kami, menguatkan setiap otot, memperjelas setiap pikiran, dan menyatukan kami dengan sesuatu yang lebih besar. Sekarang kalian siap. Suara penjaga cahaya itu terdengar lagi, lebih dalam dan lebih kuat. Pergilah, dan buktikan bahwa kalian tidak hanya manusia biasa. Kalian adalah penjaga harapan, penjaga cahaya yang akan mengalahkan kegelapan. Dengan kekuatan baru yang mengalir dalam tubuh kami, aku dan Bagas menatap sosok bayangan yang masih berusaha melawan cahaya itu. Kami tahu, kali ini kami akan menghadapinya dengan cara yang berbeda. Kami tidak lagi takut. Ayo, Bagas. Ini saatnya untuk mengakhiri semuanya. Kataku, suara penuh semangat. Dengan langkah mantap, kami menuju sosok bayangan itu. Kali ini, kami tidak hanya berhadapan dengan kegelapan luar, tetapi juga dengan kegelapan yang ada dalam diri kami. Namun, dengan cahaya yang baru kami terima, kami merasa lebih kuat dari sebelumnya. Sosok bayangan itu menatap kami dengan marah, namun kini ada ketakutan yang jelas terlihat di matanya. Cahaya kami semakin terang, mengusirnya ke dalam kegelapan. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi, teriak sosok itu. Namun suaranya mulai lemah. Kami terus maju, tidak peduli dengan teriakan dan ancamannya. Dengan satu serangan terakhir, kami mengirimkan kekuatan cahaya yang besar, membelah kegelapan yang menyelimutinya. Selamat tinggal, bisikku, lalu membiarkan cahaya itu meresap dan menghancurkan sosok bayangan tersebut. Dalam sekejap, sosok itu lenyap, dan seluruh kabut gelap yang mengelilingi kami akhirnya menghilang. Langit yang sebelumnya gelap kini mulai terbuka, memberikan ruang untuk cahaya yang benar-benar murni. Namun, meskipun sosok bayangan itu sudah hancur, kami tahu bahwa ini hanya awal dari sebuah perjalanan yang lebih panjang. Kegelapan selalu kembali, namun kami kini memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Kita berhasil, tapi ini belum berakhir, bukan? Tanya Bagas, menatap ke langit yang kembali cerah. Aku menatapnya dengan keyakinan baru. Tidak, Bagas. Ini baru permulaan. Tapi kali ini, kita tidak akan takut. Cahaya yang dulu begitu kuat kini perlahan meredup, memberi jalan bagi kegelapan malam yang kembali menyelimuti. Meskipun sosok bayangan itu telah hancur, ada sesuatu yang masih menggantung di udara, sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan, sebuah perasaan aneh yang menyesakkan dada. Aku menatap Bagas yang masih berdiri di sampingku. Wajahnya terlihat penuh tekad, namun juga sedikit cemas. Kami tahu, kemenangan ini bukanlah akhir dari segalanya. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, mungkin sedang mengintai kami di balik bayang-bayang. Kita harus bergerak cepat. Rina, kalau memang ini bukan akhir, kita harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Suara Bagas terdengar mantap. Aku mengangguk. Benar. Tapi apa yang kita hadapi selanjutnya? Ada banyak hal yang belum kita pahami. Seperti apa ancaman yang sebenarnya? Kami berdua menatap langit malam yang sekarang kembali tenang. Namun, di balik ketenangan itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah getaran halus yang mulai terasa, seperti ada sesuatu yang mengintai dari jauh. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, mengguncang pepohonan di sekitar kami. Suara desisan aneh terdengar dari dalam hutan yang gelap, seolah-olah sesuatu yang sangat besar dan mengerikan tengah bergerak mendekat. Rina, ada yang tidak beres. Suara Bagas terdengar lebih serius. Aku menggenggam tangan Bagas, merasakan ketegangan yang semakin menguat. Tanpa peringatan, sesuatu yang sangat besar melesat dari arah hutan, bergerak cepat ke arah kami. Aku sempat melihat bayangan hitam besar yang melintas, seakan menerjang segala yang ada di hadapannya. Awas, teriak Bagas, menarikku mundur dengan cepat. Kami berlari sejauh mungkin,
mencoba menghindari makhluk raksasa yang semakin mendekat. Namun, secepat apapun kami berlari, makhluk itu semakin dekat, menampilkan wujudnya yang menyeramkan. Apa itu? Aku hampir tak bisa bernafas, melihat bayangan besar yang meluncur cepat. Wujudnya gelap, bercahaya merah seperti api yang membara, dan matanya yang menyala membuat darahku membeku. Bagas, dengan penuh keberanian, segera berbalik dan menatap makhluk itu dengan tegas. Rina, kita harus menghadapi ini. Kita tidak bisa lari. Aku menatapnya, takut tapi juga semakin yakin bahwa kami takkan bisa melarikan diri selamanya. Dengan segala kekuatan yang kami dapatkan, kami harus menghadapi ancaman ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Suaraku hampir tenggelam dalam teriakan angin. Bagas mengangkat tangannya ke udara, mencoba memfokuskan energi yang kini mengalir di dalam dirinya. Kita harus menyatukan kekuatan kita. Ingat, cahaya adalah senjata kita. Itu satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Aku mengangguk, dan bersama-sama, kami mengangkat tangan kami ke udara, memanggil energi cahaya yang telah diberikan penjaga cahaya itu. Kekuatan itu mengalir melalui tubuh kami, menyatu menjadi sebuah bola cahaya besar yang melesat ke arah makhluk raksasa itu. Namun, sepertinya itu tidak cukup. Makhluk tersebut menangkis bola cahaya itu dengan mudah, melemparkannya kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kami terpental mundur, terjatuh ke tanah dengan keras. Tidak, kita harus lebih kuat, teriak Bagas, berdiri dan mengulurkan tangannya padaku. Aku meraih tangannya, merasakan kekuatan yang lebih besar mengalir dari dalam diriku. Kita tidak bisa menyerah. Kita memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kita kira. Dengan tekad yang semakin kuat, kami kembali berdiri, mengarahkan kekuatan kami ke makhluk itu. Kali ini, kami menggabungkan energi kami, menciptakan sebuah sinar yang lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk itu, yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan, kini terlihat ragu. Namun, sebelum kami bisa meluncurkan serangan terakhir, makhluk itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang menggelegar, sebuah suara yang membuat tanah bergetar. Kalian pikir kalian bisa menghentikan saya? Kalian hanyalah manusia biasa. Suara itu bergema di sekitar kami, seakan berasal dari segala penjuru. Aku dan Bagas saling memandang. Kita tidak bisa berhenti. Ini untuk semuanya, kataku, sambil menarik napas dalam-dalam. Kami mengarahkan sinar cahaya itu sekali lagi, kali ini dengan kekuatan penuh, mengirimkan segala kekuatan kami ke dalam serangan ini. Sinar itu menyilaukan, memancar jauh lebih terang dari sebelumnya. Makhluk itu berteriak, namun kali ini, teriakan itu tak cukup untuk menahan serangan kami. Cahaya itu melesat tepat mengenai tubuhnya, menghancurkannya dalam ledakan besar. Namun, meskipun tubuh makhluk itu hancur, kegelapan itu tidak hilang. Sebaliknya, ada sesuatu yang lebih menakutkan yang muncul di balik puing-puingnya. Sesuatu yang jauh lebih kuat dan gelap. Ini belum berakhir. Suara yang terdengar dari dalam kegelapan itu, penuh dengan ancaman yang jauh lebih mengerikan. Aku dan Bagas berdiri di tempat, menyadari bahwa ini adalah awal dari kegelapan yang lebih besar, dan kami harus lebih siap dari sebelumnya. Kami berdiri di tengah reruntuhan, tubuh kami lelah dan penuh luka, namun mata kami tetap terfokus pada kegelapan yang mulai menyelimuti sekitar. Suara-suara aneh, seram, terus bergema dari segala arah, seperti desisan dari kedalaman yang tidak bisa kami bayangkan. Bagas dan aku saling menatap. Rasa cemas mulai menyelip di antara keputusasaan. Makhluk itu, atau lebih tepatnya, sesuatu yang lebih besar, belum benar-benar terhenti. Kami tahu, kami hanya memukul mundur kekuatan gelap yang tak terlihat. Namun bukan berarti kami mengalahkannya. Rina, apa yang kita hadapi sebenarnya? Tanya Bagas dengan suara serak, napasnya terengah-engah. Kita melawan sesuatu yang lebih dari sekadar makhluk gelap. Ini seperti sebuah entitas yang lebih tua dari yang kita bisa pahami. Aku mengangguk, tubuhku gemetar. Dan aku hampir tidak bisa mengingat bagaimana kami bisa bertahan sampai titik ini. Kegelapan yang menelan semua cahaya itu terasa begitu hidup, seolah-olah ada kekuatan tak terhingga yang terikat di dalamnya.
Aku bisa merasakannya mengalir, merayap perlahan menuju kami, memisahkan kami dari dunia yang kami kenal. Kita harus menemukan sumbernya. Aku berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Entitas ini tidak akan berhenti selama kita tidak memutuskan sumber kekuatannya. Bagas mengangguk, meski matanya tetap mengawasi kegelapan yang semakin mendekat. Tapi bagaimana kita bisa menemukannya? Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa kita bangunkan. Langit di atas kami kini mulai memerah. Darah yang mengalir dari raksasa yang sebelumnya kami hadapi berpendar-pendar di udara, membentuk pola yang aneh. Sebuah lukisan hidup yang berubah seiring waktu. Pola itu semakin jelas, semakin terperinci, seperti peta yang mengarah ke sesuatu yang sangat jauh dan dalam. Itu adalah petunjuk. Aku berkata pelan, berusaha menyusun kata-kata. Itu adalah tempat di mana entitas ini berasal. Bagas menatapku. Matanya penuh tanda tanya. Kita harus ke sana, kan? Aku mengangguk, menyarankan Bagas untuk mengikuti pola darah itu yang melayang di udara. Setiap langkah terasa berat, seperti melangkah di atas pasir yang semakin dalam. Kegelapan itu semakin menguat, berusaha menahan langkah kami, namun kami tidak bisa berhenti. Hingga akhirnya, kami sampai di sebuah tempat terpencil, sebuah reruntuhan purbakala yang terletak jauh di dalam hutan. Tidak ada suara lagi, hanya rasa hening yang tebal mengelilingi kami. Dari jauh, kami bisa melihat sebuah portal gelap, bercahaya dengan rona ungu kehitaman, yang sepertinya menyerap segala cahaya yang ada di sekitarnya. Ini dia, Bagas berkata, suara gemetar. Sumber dari semua ini. Aku menelan ludah, tubuhku terasa kaku. Tapi, apa yang ada di dalamnya? Kami tahu, jika kami melewati portal ini, itu berarti memasuki wilayah yang jauh lebih berbahaya, wilayah di luar pemahaman manusia. Entitas ini tidak hanya terikat pada dunia kami, tetapi mungkin telah menunggu saatnya untuk kembali ke dunia ini dengan kekuatan yang lebih besar. Bagas memandangku, dan aku bisa melihat kecemasan di matanya. Tapi dia tahu, seperti halnya aku, bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada jalan mundur. Kita harus melakukannya. Rina, kita sudah berada terlalu dalam untuk mundur, katanya dengan suara penuh tekad. Dengan langkah-langkah berat, kami mendekati portal itu. Sebelum kami bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara tiba-tiba bergema di dalam kepala kami, sebuah suara yang familiar namun mengerikan. Kalian masih belum tahu apa yang kalian hadapi, bukan? Kalian pikir kalian bisa menghentikan kegelapan ini? Suara itu datang dari dalam portal, dari kedalaman tempat yang tak bisa dilihat. Aku merasa ada sesuatu yang menatap kami, sesuatu yang sangat tua dan penuh kebencian. Rasanya dunia itu sendiri sedang memanggil kami, menguji kami, untuk melihat apakah kami bisa bertahan atau tidak. Bagas meraih tanganku, dan untuk pertama kalinya aku bisa merasakan kekuatannya yang semakin lemah. Seperti ada sesuatu yang mulai menguras energi kami. Rina, kita tidak boleh ragu sekarang, katanya pelan. Ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan semuanya. Aku mengangguk, meski hati ini berdebar keras. Dengan sekali tarik napas, kami melangkah ke dalam portal kegelapan itu, memasuki dunia yang tidak dikenal. Dunia yang penuh dengan rasa takut, kebingungan, dan ancaman yang belum terungkap sepenuhnya. Sebuah dunia yang lebih mengerikan daripada yang pernah kami bayangkan. Kami melangkah masuk ke dalam portal itu, tubuh kami terasa melayang, seolah kami dipaksa melewati batas antara dunia nyata dan dunia lain yang penuh misteri. Sekeliling kami terbungkus dalam kegelapan pekat yang hanya bisa ditembus oleh sedikit cahaya dari tubuh kami yang bersinar samar. Suasana di dalamnya terasa asing, seperti memasuki dimensi yang benar-benar berbeda. Dinding yang ada di sekitar kami tidak berbentuk seperti batu atau kayu, tetapi lebih mirip dengan jaringan energi gelap yang berdenyut, seolah-olah dunia ini hidup dan menahan kami di dalamnya. Aku merasakan udara yang berat, mengalirkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setiap langkah kami menggema dengan keras, dan rasanya seperti langkah kami terdengar sampai ke kedalaman yang jauh di bawah. Ini bukan tempat yang manusia seharusnya berada.
bisik Bagas. Suara-suaranya terbantut oleh getaran yang terus terasa di udara. Kami melangkah lebih jauh. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah ruangan besar yang tampaknya tidak memiliki batas. Seperti sebuah ruang tanpa akhir. Di tengahnya, ada sebuah obor besar, menyala dengan api ungu yang mengeluarkan cahaya berpendar, seperti lilin yang menyala di tengah kegelapan. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas kali ini. Kalian datang jauh-jauh hanya untuk menghadapi kematian, bukan? Ini adalah akhir dari perjalanan kalian. Kami menoleh, dan di tengah bayangan kabut yang perlahan mengalir keluar dari obor besar, muncul sebuah sosok. Makhluk itu, entitas yang telah kami rasakan sejak pertama kali kami menyadari kehadirannya, terlihat jelas di depan kami. Sosok itu berbentuk manusia, namun bukan manusia seutuhnya. Kulitnya hitam legam, seperti terbuat dari batu dan logam. Mata merah menyala yang menyorot tajam ke arah kami, dan sayap hitam yang berbalut api. Ia mengeluarkan suara seperti teriakan teredam, seolah-olah ia baru saja bangkit dari kedalaman yang sangat jauh. Aku adalah penunggu kegelapan ini, kata sosok itu dengan suara bergema yang terdengar hingga ke relung hati kami. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Bagas dan aku saling bertukar pandang. Rasa takut mulai menyelimuti kami. Namun juga ada tekad yang semakin menguat di dalam dada. Kami tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Satu-satunya cara untuk menghentikan kegelapan yang telah merusak segalanya. Kami datang untuk menghentikanmu. Aku berkata, suaraku lebih tegas dari yang aku rasakan. Kami tidak akan mundur. Makhluk itu tertawa. Namun tawa itu terasa lebih seperti desisan, seperti sesuatu yang mengerikan sedang menatap kami. Api ungu di obor itu semakin berkobar, dan ruangan mulai bergetar. Kalian percaya bisa melawan kegelapan dengan cara ini? Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap mulai muncul dari dinding-dinding ruangan, bergerak dengan kecepatan yang sulit dipahami. Mereka menyerbu kami, menggulungkan diri mereka dengan kuat, berusaha menekan kami ke tanah. Bagas mengeluarkan pisau besar yang kami bawa sejak awal dan mulai melawan bayangan itu. Sementara aku berusaha melindungi diri dengan membentuk perisai energi yang lemah namun cukup untuk bertahan beberapa saat. Kami tidak punya banyak waktu. Setiap detik di tempat ini terasa seperti 100 tahun. Kami bertarung, namun semakin lama semakin terasa bahwa kekuatan entitas itu jauh melebihi kekuatan kami. Aku bisa merasakan tubuhku semakin lelah, dan perisai energi yang kuaktifkan mulai melemah. Kami tidak akan menyerah, teriakku, saat sebuah bayangan hitam mencoba melilit tubuhku. Bagas melangkah maju, mengangkat pisau dengan segenap tenaga dan menghujamkannya ke arah sosok itu. Dengan satu serangan terakhir yang penuh dengan keberanian, pisau itu menembus tubuh makhluk itu, dan seketika ruangan itu bergetar hebat. Sekejap mata, sebuah cahaya putih menyilaukan muncul, memancar keluar dari tubuh makhluk itu. Cahaya itu begitu terang hingga kami harus menutup mata. Namun, tidak lama kemudian, makhluk itu menghilang, hilang begitu saja seperti asap yang tertiup angin. Kegelapan yang mengelilingi kami mulai mereda, dan dunia itu perlahan kembali tenang. Perasaan berat yang kami rasakan sejak memasuki tempat ini mulai menghilang, dan suasana yang mengerikan itu berubah menjadi sunyi. Apakah kita berhasil? Tanya Bagas, suaranya terdengar lemah, namun penuh harapan. Aku mengangguk, meskipun tubuhku hampir tidak bisa bergerak lagi. Kegelapan itu hilang, dan kami akhirnya bisa merasakan angin segar yang datang dari arah yang tidak kami ketahui. Kita berhasil menghentikan kegelapan ini, kataku, napasku terengah-engah. Kami terdiam sesaat, merasa dunia kembali berpihak pada kami. Kami tahu bahwa pertarungan ini belum selesai sepenuhnya, tetapi kami sudah mengalahkan bagian yang paling mengerikan dari entitas itu. Kegelapan yang telah menyelimuti dunia kami untuk begitu lama akhirnya berhenti, memberi kami secercah harapan. Akhirnya, kami bisa pulang.